Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani Hasana. Saya adalah guru mata pelajaran fikih di MTS Khairul Umam Mandala Herang, Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dan saya sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Bersatu Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Juhri Purwokerto. Hari ini, tanggal 13 Mei 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 7 dengan materi sholat fardu 5 waktu sebagai pembentuk karakter disiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kanan ya. Terus kalau tunggu ke kiri, ya, ke kiri. Oke, paham? Paham. Oke. Nah, yang kalah, yang ketemu berarti dia harus gugur ya. Dia duduk ya, duduk ya. Yang kalah duduk ya. Oke. Tepuk nyamuk. Belum. Tepuk nyamuk. Ini dulu, siap-siap. Tepuk sendiri.
dan juga ada sunnah haid. Ya. Oke. Dan selanjutnya adalah perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah, ini adalah 4 poin yang akan kalian bahas hari ini. Oke. Keempatnya menjadi satu kesatuan dalam pelaksanaan sholat fardu. Jadi 4 poin ini akan menjadi satu yang 4 unsur yang akan mendasari dari yang namanya sholat fardu. Oke. Sekarang kita bahas dulu tentang apa itu rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat tadi bagian pokok ya dari sholat itu sendiri, artinya perbuatan dalam sholat yang harus dikerjakan. Yang menjadi poin-poin rukun itu tidak boleh dilewati. Kalau ada yang terlewat itu harus diganti atau harus ada diganti dengan sujud syahwi. Nah, kedudukannya sholat dari rukun ini kedudukannya sama dengan syarat-syarat syah sholat. Jadi kalau rukunnya tertinggal, otomatis kalian tidak syah sholatnya, kecuali ada sunnah-sunnah yang boleh dilakukan dan tidak diganti. Ada juga yang apabila ditinggalkan atau terlewat harus diganti dengan yang namanya sujud syahwi. Nah, sini ada beberapa poin dari perbedaan dengan yang namanya rukun. Perbedaan syarat sah sholat dilaksanakan sebelum sholat, tapi untuk dan berlanjut sehingga selesai sholat. Kalau rukun itu termasuk di dalam sholatnya, ya. Jadi berbeda. Jadi kedudukannya sama antara syarat sah sholat dengan rukun. Tapi bedanya kalau syarat sah sholat itu terjadi pada dari awal sholat sampai akhir sholat. Dari yang syarat sholat ada apa aja? Mari kita bahas syarat sholat. Yang pertama adalah suci dari hadas. Betul, hadas besar dan hadas kecil. Atau sama lagi suci itu kan suci badan. Terus suci pakaian. Terus suci apa lagi? Tempat untuk sholatnya. Itu salah satu dari syarat-syaratnya. Nah, rukun itu dilaksanakan di dalam sholatnya. Jadi kalau syarat itu dari awal sampai akhir, sebelum dan sesudah sholat. Kalau rukun itu inti asali dari sholatnya. Nah, rukun dalam sholat ini tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau misalkan ada yang terlupakan, itu boleh, itu tidak apa-apa, tapi diganti lagi dengan yang namanya sujud syahwi. Oke, next ya. Nah, tadi kita bahas tentang sunnah. Ada sunnah itu ada dua tadi, sunnah abdal dan sunnah haidah. Oke. Nah, sunnah adalah perkara yang diajukan dalam melaksanakan sholat. Jadi di dalam sholat itu rukun sunnahnya yang diajukan. Contohnya, jadi ketika kalian lupa melakukannya, maka kalian harus diganti dengan sujud syahwi, sujud karena lupa dalam sholat. Nah, ketika kalian dalam sujud syahwi, kalian dianjurkan membaca ini. Subhanallah wala yasku. Itu aja. Nah, apa aja yang menjadi tadi pertanyaan
posisi bangun dari ruku itu mengangkat tangan. Nah, kalau mengangkat tangan dari ruku kan bangun dari ruku. Ketika kalian mau ruku kan ada yang mengangkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan kan. Nah, itu yang namanya dari sunnah haikal. Itu boleh. Jadi tidak usah diganti oleh sujud sahwi. Oke, sedangkan fardu. Kata fardu dalam niatnya seperti yang tadi. Alhamdulillah fardu ada alhamdulillah ta'ala. Itu pasti ada. Ya. Oke. Contoh lafaznya zuhur. Coba dibaca sama-sama. Sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada al-billahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, coba satu orang yang bisa baca artinya. Boleh ya, baca. Wajhillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas selanjutnya. Sebelumnya kalian boleh ini ya, ada beberapa membahas tadi kasus. Nanti kita lanjutin videonya. Kalian boleh cermati baca dulu untuk gambarnya. Di sini ada kalian sajikan beberapa studi kasus itu sendiri. Nanti kalian sesuai dengan tanggapan dan pemahaman masing-masing ya. Oke. Sebelumnya kalian boleh tulis nama di belakang. Ada lembar. Coba buka lembar di belakang. Boleh kalian tulis nama di situ. Ya. Di daerah sini tulis nama. Oke, tulis namanya ya. Oke. Nah, silakan kalian isi tempatnya. Isi tempatnya. Itu disajikan beberapa itu dijodohkan ya. Di sini. Bisa di bawah itu menjodohkan. Kalian boleh menjodohkan dari yang kalian pahami tadi. Jodoh-jodohnya ini kemana itu? Jadi tulis ya, kan ada lingkaran tuh. Ditulis di dalamnya. Soal Isya ada beberapa di sini ya. Oke, nah gambarnya beberapa. Ada beberapa gambarnya. 1, 2, 3. Ada ya. Coba lihat tuh. Nah di sini soal Isya. Di sini ada beberapa orang kan tulis. Nah gambarnya di sini lihat. Gambar yang mana? Yang termasuk ke dalam soal Isya. Bisa, boleh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mulai silakan kalian mengambilkan kelas. Terima kasih. Ya.